Hai teman-teman, hari ini kita mau coba sharing dengan kalian satu proyek kita yang baru selesai dan menurut saya cukup unik untuk di-share. Kita ada kesempatan mendesain satu toko komputer di Mangga 2 Mall. Saya itu selalu menekankan kepada tim kami bahwa sebelum kita ngedesain, penting bagi kita untuk memahami visi owner. Owner ini bikin proyek ini tuh untuk apa sih? Dan apa yang diharapkan dari meng-hire seorang desainer. Nah, kebetulan kali ini proyeknya adalah toko komputer kan di Mangga 2 Mall. Nah, kita tahu di Mangga 2 Mall itu toko komputer tuh ada ratusan. Jadi orangnya datang ke saya langsung ngomong, "Pak, gimana sih saya bisa stand out di antara ratusan toko komputer ini?" Itu jadi challenge kami sebagai desainer, bagaimana kita menjawab permasalahan owner itu. Oke, jadi ya ketika saya memulai konsep sebuah proyek, saya suka bikin satu kertas, itu saya tulis visi dan keperluan owner itu apa. Visi owner toko stand out. Jadi kalau kita lihat ya, kebanyakan toko komputer itu kan gelap, terus main color RGB, mungkin agak orangnya lihat tuh mungkin agak mengintimidasi orang-orang yang lebih casual untuk masuk ke toko. Nah, dia pengen coba bikin satu toko komputer yang color scheme-nya mungkin yang lebih cerah, supaya orang awam itu lebih tertarik mungkin untuk masuk ke dalam toko ini. Dari visi toko ini kita masukkan ke dalam konteks proyek. Ya, kita perlu tahu nih proyek ini tuh lokasinya di mana dan dia bagaimana dia fit di dalam satu kondisi. Nah, ini juga sebenarnya bisa berlaku ke rumah, ke gedung atau manapun. Nah, ini sebenarnya ada proses desain yang tidak boleh di skip. Kan dia bilang saingannya ratusan nih, ya kita datang dong survei. Dan ternyata wah, luar biasa. Memang kalau dibilang saingannya ratusan itu betul. Jadi ini Mangga 2 Mall ada 4 lantai. Ini semua itu toko 80% bisa dibilang toko physical sama toko laptop. Dia posisi di tengah situ. Gimana dia bisa stand out di antara semua dot-dot yang lain? Di sini kita coba analisa dulu posisi dia. Dia posisi ada di lantai 3. Kalau saya gambar tengahnya, dia ada di sini. Nah, toko-toko lainnya ya, toko lainnya dia di sini. Ini ada selasar ujungnya. Bagusnya di sini dia dapat eskalator dan di sini ada restoran. Di sini ada restoran. Di sini ada. Jadi kalau kita lihat posisi dia tuh cukup bagus. Dia di tengah, dapat dari semua angle. Nah, dia mau compete attention dengan seluruh toko-toko yang lainnya. Sehingga dari sini kita lihat apa? Bagian depan sini itu harus luar biasa menarik. Sehingga ketika mata orang di sini, mata orang di sini, mata orang di sini, begitu dia lihat sedikit aja dari toko dia, nah dia langsung tertarik melihat ke toko. Nah, sekarang kita udah dapet visi dan konteksnya ya. Berikutnya apa? Kita tanya, kamu perlu apa aja sih di toko ini? Toko komputer itu ada apa? Punya showcase kaca. Ini buat barang-barang premium dia yang toko ditaruh di depan gitu. Dan dia juga mau ada showcase yang spesial. Ini saya suka sambil saya tulis keperluannya, saya gambar sedikit gitu. Misalnya ya mungkin ada showcase kaca, ada monitor lah, ada barang yang ditaruh. Showcase spesialnya apa nih? Maksudnya dia minta kayak ada misalnya satu PC yang special of the month gitu, dia pengen taruh di satu tempat khusus. Lalu yang nomor penting nomor 2, meja demo PC. Jadi ini adalah meja, dia mau ada PC, jadi pelanggan tuh bisa cobain
PC-nya. Dia cobain PC-nya, dia suka, dia beli. Jadi ini ini sebenarnya paling penting. Lalu dia minta ada merchandise shelf. Nah, dia mau barangnya itu di toko ini tuh transparan. Pengen semua barang yang dia jual itu orang bisa lihat langsung, nggak perlu diambil-ambil ke gudang lah. Lalu dia perlu meja konsul. Konsul table ini adalah ketika orang sudah cobain demo PC, sudah lihat PC partnya, nah, mereka akan konsultasi dengan satu tim mereka sehingga bisa menentukan PC apa sih yang paling pas buat customer ini, baik dari pricing ataupun dari spek. Lalu customer bayar di kasir, lalu kita rakit di sebuah meja rakit, dimana customer bisa langsung menyaksikan PC mereka di rakit depan mata mereka sendiri. Nah, ini adalah core dari toko ini. Ya, sisanya adalah gudang lah, tempat MCB lah, tapi ya ini nanti yang low priority lah. Setelah kita tahu keperluannya apa, kita masukin lah ke konteks tokonya. Ini toko. Saya sekarang gambar lebih gede ya, biar lebih kelihatan. Ini tokonya, ini selasar depannya, ini mungkin toko sampingnya. Dia ada kolom di sini. Ini dia ada kolom di sini. Ini dindingnya. Nah, dari konteks kita udah tahu yang paling penting ini mesti ditaruh depan. Soalnya inilah yang kita mau kasih lihat ke orang-orang yang mau lewat di samping-samping. Sehingga kalau kita lihat dari sini apa? Oke, showcase kaca, spesial showcase, dan meja demo PC. Kebetulan di sini ada kolom struktur dari mallnya. Jadi aku rasa bagus aja nih kalau di sini tuh kita bikin jadi showcase kaca. Tempatnya udah naturally fit di sini dan membantu juga membungkus kolom yang mungkin nggak terlalu bagus kalau kelihatan. Nah, sekarang kita tentuin meja demo PC dan special showcase-nya di mana. Meja demo PC menurut saya kalau kita ini udah tutup jadi showcase, ini kan jadi entrance ya. Ini adalah key dari toko ini. Jadi meja demo PC itu harus di tengah supaya semua itu bakal ngeliat di sini. Nah, special showcase-nya mungkin boleh di sini supaya di setiap sudut tokonya dari depan itu kelihatan menarik. Nah, kemudian kalau udah begini desainnya jadi gampang. Kita tinggal isi apa yang ada di belakang. Jadi tinggal diurutin aja dari sini. Apa sih yang paling penting? Merchandise shelf. Oke, ini kayaknya tempat paling bagus yang kedua nih. Oke ya, merchandise shelf taruhlah sini. Nah, habis itu kita tinggal ikutin. Merchandise shelf dia mau ngapain? Konsultasi. Nah, taruh deh tetap merchandise shelf. Taruh sini meja konsulnya. Nah, ini di belakang tempat paling nggak penting dan terhalang, bolehlah buat gudang. Nah, dari merchandise shelf masuk ke kasir, dan kebetulan di sini juga kita akan pakai meja rakit. Nah, kebetulan meja rakitnya juga sesuatu yang menarik sehingga ketika orang datang ke sini dia akan melihat PC ini dirakit. Nah, sisanya tinggal optimalisasi. Di belakang ini masih ada tempat kita bikin merchandise shelf lagi. Seperti yang kita lihat, nge-layout tuh sebenarnya nggak susah. Cuman memang kadang-kadang orang ke-skip. Sebenarnya apa sih yang mereka benar-benar perluin dan di mana prioritasnya? Kalau kita tahu prioritasnya apa, ya kita lihat sesimpel ini. Saya suka kadang dibercandain, Pak Bastian, kalau layout simple ngapain saya hire designer gitu kan? Ya cuman maksud saya justru yang susah adalah ngedesain layout yang simple, yang gampang orang awam cerna. Dan dengan layout simple, misalnya flow customer itu semua terancang dengan baik, jadi dia nggak usah bolak-balik gitu. Nah, simple sebenarnya nggak dipikirkan dengan baik, bisa rumah, gedung atau apapun tuh desainnya pasti kacau. Nah, apalagi next stepnya adalah mentranslasikan layout ini supaya dia bisa sesuai dengan visi owner. Nah, kalau di IMPC ini sekarang saya udah dapat layoutnya nih. Nah, sekarang step berikutnya apa?
saya mesti cari gimana cara toko ini stand out dan sangat inviting untuk casual. Waktu itu kita brainstorming sama kliennya, kita gimana ya mau pakai warna-warna yang terang, tapi terang seperti apa gitu. Nah, setelah kita lihat-lihat, kita menemukan kesamaan dengan satu toko furniture yang ada di Alam Sutera. Layoutnya yang simple dan sangat inviting ke seluruh golongan, dan barang-barang furniture yang dia jual ini semua mudah dirakit sendiri dan orang itu belanja nggak ada ketakutan di sini. Nah, di sini saya mencoba meng-link si toko furniture ini. Saya coba link. Saya pengen subconsciously mereka merelate toko ini dengan toko kita, sehingga kita muncul color scheme yang biru dan kuning. Nah, dari sini saya berangkat gitu. Elemen-elemen apa aja sih yang bisa membantu menarik mata orang? Kita belajar dari pop map, dia banyak pakai running text di atas. Running text itu bagus ya, mata orang langsung lihat gitu. Terus kita juga belajar cara shelving dari toko-toko di Thailand, cara naruh tempat-tempat part-part isinya. Terus juga kita belajar dari toko furniture itu bagaimana namanya clarity ya, gimana sebuah toko itu harus memiliki sebuah clarity sehingga semua barangnya itu dilihat dengan mudah. Nah, dari situ kita mendesain. Saya melihat dari sini, saya desain. Nah, sekarang kita lihat dari tampak. Ini toko saya. Ini toko sebelah. Nah, ini kolom. Nah, ini ada showcase ya. Saya pikir di sini ada showcase buat ngasih tunjuk. Ini barang-barang spesial. Nah, kalau saya lihat di Mangga 2 itu semua pelangnya itu isi. Ini sebelah juga semua palang itu semua satu garis lah ya, bisa dibilang ya. Nah, di sini kita coba break di toko kita. Kita coba gantung. Sehingga dari sini pun kita lihat ini dari semua lurus sampai sini, tiba-tiba naik gitu. Nah, dari sini kan kita sudah menciptakan satu perbedaan. Dari sini kita juga penting clarity. Jadi kita di sini mau ada meja kan, meja demo, special showcase di sini. Ini ada merchandise-nya, di belakang ada meja konsul, di sini ada kasir gitu ya. Nah, mana lagi nih yang bisa kita abuse buat menarik perhatian orang? Meja demo ini kita amplify lagi, kita bisa kasih sesuatu di atas. Sehingga ini menciptakan elemen wah juga. Atasnya supaya lebih wah lagi, kita kasih running text di sini. Jadi dari sini pun udah langsung kelihatan gitu. Wah, ini senternya menarik sekali ya. Gitu. Nah, habis itu sisanya ya pendukung aja. Ini kan ada toko komputer biasa lah, ada brand-brandnya di sini. Kasir juga kita tempatin yang bisa dilihat dari semua sisi. Nah, ini di sini juga ada meja rakit juga kita bikin supaya tidak mengganggu flow utama dari orang-orang. Dari sini kita kembangkan lagi ke 3 dimensi. Nah, kebetulan proses desain di sini cukup lancar sih. Paling ada sedikit minor adjustment, tapi kurang lebih konsep yang kita tawarkan sepertinya cukup menjawab permintaan owner.
kita sudah lihat ya hasil jadinya. Semoga desain Hazel Creative ini bisa membantu owner merealisasikan visinya. Untuk itu, saya mau berterima kasih kepada IMPC atas kesempatan desainnya, dan juga kepada Reform Construction sebagai partner build kami di proyek ini, yang telah menggiring proyek ini dari awal sampai selesai. Nah, teman-teman, kalau ada permasalahan arsitektur, interior, atau konstruksi, jangan ragu untuk konsultasi dengan kami. Hazel Creative siap membantu.